Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Istri saya kesehariannya mengelola toko kelontong yang lokasinya menyatu dengan rumah tinggal. Dia sering terlena dengan kerjaan sehingga sholat wajibnya selalu akhir waktu atau mepet. Bahkan subuh sering kesiangan karena malamnya baru tidur setelah jam 12 malam. Siang yang seharusnya kerja malah tidur berjam-jam. Saya sering mengingatkan oyak-oyak, tapi lain waktu masih terulang lagi dia telat sholat. Mohon tausiahnya Ustaz agar istri paham bahwa urusan ibadah semestinya diutamakan dibandingkan urusan hukum. Dioyak-oyak dengan tegas. Kalau tokonya sampai menyia-nyiakan sholatnya, begitu terdengar adzan toko ini jenengan tutup, tokonya ditutup. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini loh, harta anak-anak menjadi ujian ya di sini nih. Menggoro-goro toko sampai rela kehilangan waktu sholat, bahkan subuhnya siang terus, tidak subuh lagi, tapi subuh duha. Subuh yang dikerjakan di waktu duha. Hanya gara-gara toko. Remeh-temeh sekali. Sholat itu untuk kebahagiaan dunia akhirat. Itu sholat yang menggerakkan hati dan kaki pembeli datang ke toko kita. Itu Allah. Yang memberi kita toko juga Allah. Kok sampai kita menyia-nyiakan sholat? Ini berarti hubungan istri dengan Allah sedang tidak baik-baik saja. Tidak turun berkah, tidak turun rahmat dan ridho Allah dalam rumah tangga itu. Dan tidak ada berkah dalam tokonya. Ya toh? Betul sekali. Dengan apa yang disabdakan Nabi di awal tadi. Mangka natid dunya hamahu. Barang siapa yang menjadikan dunia tujuan hidupnya, farraqallahu amrahu, Allah akan cerai-beraikan urusan dunianya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Lah ini Allah jadikan kemiskinan, kefakiran ada di depan matanya. Sampai dipanggil sholat, hayya 'alas sholat, mari sholat. Sholat itu tujuannya apa? Hayya 'alal falah, untuk meraih kemenangan dunia, kemenangan akhirat. Takut kalau dia tutup toko, kemudian datang sholat jamaah, dia takut fakir. Lah engko nek ora buka, orang sing tuku do mlayu. Wis sholat engko sik to, sholat kan iso kosik. Tapi ini pembeli sudah di depan mata, rupiah di depan mata, fulus mas, fulus. Sudah di depan mata. Nek sholat sing kosik. Lah waktu ini habis mboten napa-napa, kan jam 7 masih bisa subuh, kata istrinya. Masa jam 7 kok subuh ini? Subuh duha itu. Sholatnya mepet-mepet, kejar-kejaran dengan waktu sholat berikutnya. Kata Nabi, tilka sholatul munafik. Itu ciri sholatnya orang munafik. Yajlisu yarkubu syamsa hatta idha kanat baina qarnayi syaitani qama fanaqaraha arba'an wala yadkurullah fiha illa qalila. Menunggu matahari, mengintai matahari, orang dan geridah sholat
tapi menunggu-nunggu. Nah, ketika matahari sudah di ujung tanduk setan, koma, dia tergopoh-gopoh berdiri untuk sholat. Fanaqaraha arba'an, sholat 4 rakaat cepat sekali, seperti ayam yang mematuk makanannya. Kan cepat itu, mak, tuk, cepat sekali. Wala yadhkurullaha fiha illa qalila. Dan tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali hanya sangat-sangat sedikit sekali. Begitu selesai langsung bega untal ke rukuwe melayu ning toko meneh. Ini sholatnya orang munafik. Itu kewajiban jenengan sebagai suami. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini mesti sholatnya tidak berfungsi. Sholat yang dilakukan istri itu hanya sebatas isqatul wajib, penggugur kewajiban, belum berfungsi tanha 'anil fahsya wal mungkar. Dia ngende-ngende sholat saja itu sudah perbuatan mungkar. Subuhnya kesiangan itu sudah perbuatan mungkar. Bagaimana mungkin sholat yang didirikan bisa mencegah dari perbuatan mungkar, sedangkan ngende-ngende sampai waktu mau habis itu sendiri adalah perbuatan mungkar. Sedangkan sholat salah satunya tanha 'anil mungkar. Fungsi sholat mencegah pelakunya dari perbuatan mungkar. Dia menunda-nunda sholat dengan sengaja, itu satu bentuk kemungkaran. Fungsi sholat tanha 'anil mungkar, berarti fungsi sholatnya tidak tegak berdiri. Sedangkan sholat yang betul kata Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 itu, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Jika kamu telah tunaikan sholat, ingatlah Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Orang yang sholatnya benar menurut Allah, orang yang sholatnya tanha 'anil fahsya wal mungkar, berfungsi betul menjadi tameng dari perbuatan keji dan mungkar, dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun, dia pasti akan ingat Allah. Sholatnya mengingatkan dirinya kepada Allah. Sholatnya mencegah dirinya dari berbuat keji dan mungkar. Ini orang yang sholatnya betul. Kemudian ayat itu berlanjut, di akhir ayat Allah tegaskan innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Waktu-waktu sholat itu waktunya sudah ditetapkan Allah atas orang-orang yang beriman. Nah, dengan sengaja melaksanakan sholat di luar waktunya dengan kesengajaan itu satu kemungkaran. Bagaimana mungkin sholatnya bisa berfungsi mencegah dari kemungkaran, sedangkan dia sholat di luar waktunya saja dengan sengaja adalah bentuk kemungkaran. Maka itu tugas suami, bimbing istri, ajak istri. Ya. Kalau dinasihati belum mau, maka diajak. Begitu mendengar azan, sudah jenengan tutupkan tokonya. Saya tutup, ayo bu, sholat jamaah. Nah nanti sing tuku melayu piye pak? Ora apa-apa melayu ya wis ben. Allah akan ganti dengan yang lebih banyak, lebih baik. Pelanggan 100 kita sholat jamaah dulu, pergi tidak apa-apa. Allah akan datangkan 1000. Allah akan datangkan 7000 pembeli yang lain. Karena kita mementingkan Allah daripada dunia. Allah akan mudahkan urusan dunia kita. Allah akan tundukkan urusan dunia kita. Tandanya seseorang
sedang tidak baik hubungannya dengan Allah, itu bisa dilihat dari sholatnya. Karena sholat itu interaksi hamba dengan Robnya, pertemuan hamba dengan Robnya. Kalau itu bermasalah, itu pertanda yang sangat jelas seseorang itu sedang tidak baik-baik saja hubungannya dengan Allah. Kalau sholat saja sampai disia-siakan, apalagi urusan yang lain. Urusan yang paling penting dalam agama ini yaitu sholat, itu saja disia-siakan. Allah saja dilupakan. Maka nasullah fanasiyahum, Allah akan melupakan mereka. Orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah pun juga akan lupakan mereka. Orang-orang yang mementingkan kehidupan dunia daripada akhiratnya, maka Allah juga tidak butuh dirinya. Dia akan ditendang oleh Allah dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Sekarang coba kita pahami Bapak Ibu, kita sebagai manusia ini ibaratnya hanya sebagai aktor. Sutradaranya itu Allah. Allah punya skenario yaitu Quran Sunnah. Kita sebagai aktor, kalau tidak manut pada sutradara, tidak sesuai dengan skenario yang dibuat oleh sutradara, maka aktornya tidak akan dipakai, akan ditendang oleh sutradaranya. Gambarannya seperti itu untuk lebih mudah kita pahami. Kita manusia ini aktor di pentas kehidupan dunia ini. Sutradaranya Allah. Allah punya skenario-nya Quran dan Sunnah. Kalau tidak manut pada sutradara, tidak manut pada skenario yang dibuat sutradara, maka kita pun akan dilupakan oleh sutradara, akan ditendang kita. Ibaratnya begitu. Tidak turun kasih sayang Allah, tidak turun rahmat Allah, bimbingan, ridho dari Allah nggak akan turun. Na'udzubillah. Masa hidup sekali saja kok sampai jauh dari Allah? Hidup sekali saja dan ada pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah, masa tidak menjadi berarti? Hiduplah sekali, hidup yang penuh arti. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Jangan sia-siakan sholat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholat wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Orang yang menyia-nyiakan sholat, dia akan celaka. Bahkan sampai Allah ngendika, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Sholat kok celaka? Katanya sholat membawa keselamatan dunia akhirat. Lah ini sholat kok celaka? Siapa orang yang sholat yang celaka itu siapa? Kata Allah, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang sholat, dia sholat, tetapi dia lengah, lalai terhadap sholatnya, lalai terhadap waktu pelaksanaannya, lalai terhadap fungsi sholatnya. Tidak lagi tanha anil fasya wal mungkar, namun fungsinya hanya isqatul wajib. Sholatnya jalan terus, kemaksiatan, kemungkaran, kekejian, kefasikan juga jalan terus. Maka fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Dan juga orang yang sholat karena riya, celaka itu sudah. Nah itu tugas panjenengan sebagai suami, dioyak-oyak dengan tegas. Kasihan. Hidup sekali saja kok menyia-nyiakan sholat ini, mau menemui apa di hadapan Allah? Sedangkan hal pertama kali yang akan dihisab nanti tentang sholatnya. Yang pertama akan ditanyakan kepada kita kelak fi yaumil hisab, pada hari pembalasan,
adalah tentang sholat kita. Maka jangan sia-siakan sholat. Dinasehati, diajak, udah, paksa betul. Karena ini masalah sholat. Tutup tokonya. Ada lagi?